Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam saudara. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung akhir tahun 2021 ini. Kita memasuki bulan Desember di minggu pertama. Hari ini kita boleh beribadah kembali. Nah saudaraku, untuk memasuki tahun baru 2022, Bapak Pendeta Insinyur Nyoto Raharjo kemarin di dalam MBPJ saudaraku sudah disampaikan. Kita akan memasuki tahun 2022 dengan tahun paradigma yang baru. Amin. Saudaraku, paradigma yang lama kita tinggalkan. Kita pakai paradigma yang baru. Pemahaman yang lama kita tinggalkan. Kita pakai pemahaman yang baru untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, banyak pemahaman paradigma yang lama kita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan oleh sebab itu hanya pemahaman paradigma dari Tuhan kita boleh mengerti. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak paradigma-paradigma yang lama yang masih tertanam dalam kehidupan kita. Contohnya saudaraku berbicara masalah nama. Apa sih pentingnya sebuah nama? Apa sih artinya sebuah nama? Saudaraku, kalau kita mengerti, memahami tentang nama ini sangat dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Nama ini mempengaruhi kehidupan kita. Kalau zaman di dalam perjanjian lama saudaraku, ada nama Abram jadi Abraham, Sarah jadi Sarah, Saulus jadi Paulus. Itu tentunya semua ada maksud dan tujuan. Dan oleh sebab itu hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan tema nama baik. Mari kita buka di dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama, kita akan belajar memahami pentingnya sebuah nama dengan paradigma yang baru, saudaraku. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yang di rumah-rumah saudaraku baca dengan membuka suaramu sampai telingamu mendengar. Amsal 22 ayat yang pertama. 3, 2, 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Wow. Mungkin selama ini saudara memahami bahwa kalau saudara punya harta, kekayaan, saudara sudah merasa dirinya hebat. Oh, no. Saudaraku, firman Tuhan sangat jelas. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dan oleh sebab itu saudaraku, kita harus memiliki nama baik. Ini harta kita melebihi kekayaan kita. Apalagi disambung lagi, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita punya kekayaan, kalau kita enggak dikasih orang, susah, menderita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, ada filosofi dari Jawa yang berkata, mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Saudaraku, filosofi ini kita harus pandang dari sisi yang positif, ya. Jangan pandang dari segi yang negatif. Artinya saudaraku, kalau kita saling mengasihi, sering kita berkumpul. Dan ada sesuatu berkat Tuhan kalau kita sedang bersatu hati berkumpul. Nah saudaraku, oleh sebab itu kita harus belajar menjaga nama baik kita dimanapun kita Tuhan tempatkan. Supaya kehidupan kita boleh berdampak dan menjadi berkat. Nah saudaraku, ada peribahasa lama juga mengatakan, harimau mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang manusia mati meninggalkan nama. Jangan lupa ini saudaraku, ini pelajaran mungkin sudah kita dapatkan di sekolah dasar. Amin. Harus kita mengerti, harus kita pahami. Kalau orang meninggal saudaraku, selalu yang dikenang adalah namanya. Saudaraku, tahun 2022
satu ini saudaraku, dan tahun 2020 kemarin, ini merupakan masa-masa yang kelam bagi kita semua, terkhusus bagi saya saudaraku. Rekan-rekan saya di tahun 2020 dan 2021 ini banyak yang meninggal. Kemarin saudaraku, beberapa minggu yang lalu ada yang meninggal lagi saudaraku. Sedih rasanya. Yang sudah bersama-sama tiba-tiba Tuhan panggil satu persatu saudaraku. Umurnya masih muda, bahkan umurnya masih di bawah saya saudaraku, Tuhan sudah panggil. Ketika Tuhan panggil saudaraku, tidak berbicara bahwa yang muda itu nanti dulu, no, enggak, semua akan menerima panggilan Tuhan. Tinggal waktunya saudaraku. Bahkan saudaraku, ketua sinode kita Pak Ruby Adim, Rubin Adi Abraham saudaraku berkata, pejabat GBI itu lebih dari 400 orang yang Tuhan panggil. Wow, banyak sekali saudaraku. Nah, ketika Tuhan panggil, kita sedang meninggalkan nama baik atau nama buruk. Kita dikenang orang dengan sebutan nama baik atau nama buruk. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, ketika Bapak Ibu semua dipanggil Tuhan, Bapak Ibu tentunya akan mau atau akan menurunkan nama baik yang akan dikenang semua orang, amin. Dan itu yang harus kita pertahankan, yang harus kita lakukan. Saudaraku, kalau saya kasih contoh, seorang olahragawan, katakanlah itu seorang pelari maraton 10 kilometer. Kemenangannya tidak ditentukan saat start. Kemenangannya tidak ditentukan saat mulai dia langsung lari kencang. Kemenangannya juga tidak ditentukan di saat dia mencapai 5 kilometer dengan posisi nomor 1. Tapi kemenangannya ditentukan ketika dia melewati garis finish. Baru dikatakan menang. Jangan sampai kita juga lengah. Kehidupan kita masih panjang. Jangan sampai kita santai. Ketika Tuhan panggil saudaraku, kita dalam posisi sedang berdosa. Waduh, kehidupan saudara akan dikenang banyak orang. Oh, manusia berdosa. Manusia berdosa yang sedang dipanggil Tuhan. Kita harus meninggalkan hal yang positif ketika Tuhan panggil. Oh, ini orang baik. Ini orang sangat baik. Saudara sedang beribadah di tempat ini, sedang menghimpun hal-hal yang baik. Semakin saudara rajin beribadah, maka orang akan mengenang saudara dengan orang yang baik, rajin beribadah. Ini orang rajin, setia. Bukan sekedar orang mengenal saudara, tapi Tuhan sangat berkenan, sangat disukai oleh orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa syarat menjadi pelayan Tuhan harus mempunyai nama baik. Bukan sekedar reputasi atau pengalaman, tapi nama baik itu sangat menentukan kehidupan kita. 1 Timotius 3 ayat 7 dan 8 berkata, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga dia akan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ini yang harus kita miliki, harus ada dalam setiap kehidupan kita, saudaraku.
ketika kita ada di masyarakat, masyarakat mengenal kita dengan orang yang baik. Nah begitu juga saudaraku di dalam Titus 1 ayat 5 sampai 6 di sini dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Nah saudaraku, yang dimaksud ayat 6 di sini dikatakan yakni orang-orang yang tak bercacat, maksudnya bukan cacat fisik tapi rohani kita harus tidak bercacat celah. Sehingga kita saudaraku ketika memberitakan firman Tuhan, kita bergaul dengan banyak orang, kita tidak menjadi batu sandungan. Tapi berdampak bagi orang-orang yang sekitar kita. Bagaimana orang di luar sana melihat Yesus yang tidak kelihatan. Mereka senantiasa lihat kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Oh, hidupnya penuh dengan kasih. Nah, oleh sebab itu apa pentingnya nama baik dalam hidup kita? Yang pertama, karena nama baik itu mewakili Allah, mewakili Tuhan Yesus. Pentingnya nama baik itu mewakili nama Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kita kemana saja, konotasi orang Kristen itu orang yang cinta damai. Orang yang hidupnya penuh dengan kasih. Jangan sampai kita orang-orang Kristen ini disebut orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang kasar, orang-orang yang suka kriminal dan lain sebagainya. Tapi tunjukkan kehidupan kita seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Hidup dengan kasih persaudaraan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ini saudaraku akan membawa dampak bagi banyak orang. Yang kedua, apa gunanya nama baik? Karena nama baik mewakili orang tua. Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Jadi didiklah orang muda, didiklah anak-anak sejak sedini mungkin, maka firman itu akan tertanam dalam setiap kehidupannya dan mereka pasti akan menjadi orang-orang yang baik. Karena kalau kita melihat anak berbuat baik, kita bisa baca orang tuanya. Anak yang berbuat baik pasti ditanya siapa orang tuanya. Anak berbuat jahat juga pasti ditanya siapa orang tuanya. Jadi kalau kita orang-orang tua di tempat ini, saudaraku, mari transferkan perbuatan baik itu kepada anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita dengan cinta akan Tuhan. Ajarkan anak-anak kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Hari ini saudaraku saya mengajak anak saya. Saya didampingi dari kemarin saudaraku anak saya. Biasanya kalau di mana harusnya dia pelayanan. Pelayanannya main piano saudaraku. Puji Tuhan. Dari kelas 4 SD saudaraku sudah main piano. Saya latih, saya didik. Saya kenalkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika dia mendengar saya hari ini pelayanan ke Bengkulu, dia katakan, "Pak, saya ikut." "Loh, kamu gak pelayanan?" "Saya mau ikut dulu lah, biar yang lain." Saudaraku, dari tadi saudaraku, dia sedang perhatikan praise and worship di tempat ini. Apa yang kamu perhatiin, nak? Saya enggak perhatiin yang lain, Pak. Saya perhatiin main bass. Main piano dia perhatiin main bass, saudaraku. Dia lagi terinspirasi, ada kawannya yang kecil main bass. Di rumah juga seperti itu, saudaraku, belajar bass.
Tapi sedang saya fokuskan dia di piano dulu. Karena kalau tidak ada yang main piano saudaraku, kalau saudara lihat ibadah kita di GBI selalu kita upload di Facebook saudaraku, dia selalu main piano. Puji Tuhan, Tuhan sedang mengkader anak-anak muda. Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia di akhir-akhir ini. Kelas 4 SD sekarang baru naik kelas 5 saudaraku. Sudah kita kenalkan tentang pelayanan. Sudah melayani di SD. Nah saudaraku, kita lihat, saudaraku ketika saudara melayani umur berapa saudaraku? Atau belum melayani, kesempatan saudara hari ini untuk ambil komitmen, ambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang ketiga saudaraku, apa gunanya nama baik? Karena ini mewarisi perbuatan kita kepada anak cucu. Ya. Apa yang kita lakukan saudaraku, itu akan mewariskan. Perbuatan baik atau perbuatan buruk itu akan mewariskan. Makanya saudaraku ketika anak-anak mendengar, melihat orang tuanya berbuat buruk, saudaraku sangat menyedihkan mereka. Tapi kalau mereka melihat orang-orang tuanya melakukan hal-hal yang baik, mereka senang dan bersuka cita. Oleh sebab itu ada sebuah survei di Amerika. Dia katakan, kalau di dalam keluarga itu orang tuanya laki-laki yang rohani saudaraku, maka 70% keturunannya akan menjadi rohani. Tetapi sebaliknya, kalau orang tuanya yang perempuan, yang rohani, maka akan meninggalkan keturunannya itu 30% yang rohani. Dan oleh sebab itu, bapak-bapak di tempat ini, engkau mempunyai andil besar untuk mendidik anak-anakmu cinta akan Tuhan. Dan yang ibu-ibu jangan kalah, harus juga lebih antusias lagi di dalam melayani, di dalam beribadah kepada Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah dengar, kalau engkau bapak-bapak harus sungguh-sungguh serius bawa anak-anakmu di dalam Tuhan. Kalau tidak, penyesalan akan terjadi di kemudian hari. Ini kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara juga meresponi kebenaran ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita memperoleh nama baik? Yang pertama saudaraku, jangan suka berjanji namun tidak ditepati. Ya. Jangan suka berjanji kalau kita tidak tepati. Saudara masih ingat lagu lama? Kau yang berjanji, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, sungguh terlalu saudaraku. Ya. Kalau kita sudah memulai, kita harus mengakhiri. Kalau kita sudah berjanji, saudaraku, kita harus tepati. Jangan suka saudaraku berjanji, dikit-dikit berjanji, apalagi yang anak-anak muda ini saya lihat, saya dengar tuh dikit-dikit kalau suka I love you. Minggu depan udah I hate you. Wow, saya bilang gitu. Dikit-dikit I miss you, I miss you. Seperti gampang sekali mengucapkan kata suka, tapi tidak dilakukan. Jadilah manusia-manusia yang dapat mempertanggungjawabkan atas ucapan kita. Amin. Amin. Yang kedua saudaraku, bagaimana caranya memperoleh nama baik? Yang kedua, pilihlah kata-kata yang tepat yang akan kita ucapkan. Jadi dengan kata lain, mikir dulu baru berkata-kata. Jangan berkata-kata dulu baru mikir. Kita ini suka kebalik-balik. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Suka menggemakan artinya suka ngomong. Hati-hati, omongan kita ini positif atau negatif, itu yang akan kita terima.
Begitu juga sebuah survei di Amerika, saudaraku, mengatakan bahwa wanita itu lebih banyak berkata-kata. Satu hari wanita itu 20.000 kata yang harus keluar dari mulutnya. Sedangkan laki-laki, saudaraku, satu hari ini hanya 7.000 kata yang keluar dari mulutnya. Wow. Kalau ada ibu-ibu di sini, perempuan-perempuan di sini belum mencapai 20.000, rasanya kok kurang enak badannya. Ya karena seperti itu diciptakan oleh Tuhan. Ada protein yang namanya VOC itu lebih banyak dibandingkan seorang laki-laki. Maunya hanya ngomong, makanya kalau kita ajak ibu-ibu untuk sharing, itu lebih seneng. Apalagi yang di luar sana itu kalau lagi ngobrol di arisan-arisan itu, waduh, bisa berjam-jam, saudaraku. Ngomong ngalor ngidul ke sana kemari, banyak yang diomongkan. Beda laki-laki, saudaraku. Makanya kalau bahasa itu, ini kalau wanita lebih jago untuk ngarang, untuk membuat cerpen dan lain sebagainya. Kalau bahasa Indonesia pasti saya lihat wanita-wanita lebih pandai untuk bercerita. Saudaraku, tata bahasa saya itu kacau. Kemarin waktu kita pendaftaran mahasiswa baru S2, saudaraku, saya belajar lagi, saudaraku. S2 ketika ujian, saudaraku, bahasa Indonesia saya sudah cukup dibanding pengetahuan Alkitab. Jadi bahasa Indonesia khususnya laki-laki memang sedikit kurang baik gitu. Oleh sebab itu mari pergunakan waktu kita mengucapkan hal-hal yang baik. Kata-kata yang kita ucapkan itu juga harus baik, keluar yang baik, keluar yang manis. Di dalam penyampaian firman Tuhan ini saya akhiri sebuah kesaksian, pengalaman hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, di samping gereja kita di mana itu dibangun sebuah perumahan. Karena di samping betul itu, saudaraku, saya ambil 2 unit perumahan itu. Karena masih perlu dibangun di belakangnya, di depannya juga perlu dibangun lagi, saudaraku. Akhirnya saya tanya kepada jemaat kita siapa yang ada tukang. Kebetulan jemaat kita ini jauh jaraknya dari gereja, 1 jam perjalanannya, di dusun, di desa dia tinggalnya. Oh ada Pak, ada tukang yang bagus. Oh boleh, kalau gitu suruh dia kerja. Setelah dia kerja, saudaraku, lama-lama, saudaraku, apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi tetap saya sabar. Sudah kerjanya enggak bagus, saudaraku, alasan jarang masuk, sering enggak kerja. Saya tanya, kenapa enggak kerja? Motornya rusak, Pak. Oh gitu ya. Ya udah pakai motor saya pinjamin motor. Terus dia lakukan. Bahkan motor itu dipakai sampai selesai pekerjaan. Dan pekerjaannya pun itu banyak yang salah. Manusia saya pingin marah tentunya. Tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sudah saya maunya seperti ini, dia jawab. Dia kerjakan yang lain, saudaraku. Saya tetap sabar, saya lakukan komunikasi. Singkat cerita, saudaraku, walaupun lebih dari yang dijanjikan, harusnya selesai itu 2 bulan, tapi dia kerjakan 3 bulan. Tidak apa-apa. Selesai, saudaraku, komunikasi kita baik, kita jalin hubungan dengan baik. Nah tiba-tiba kemarin, saudaraku, 2 minggu yang lalu ada jemaat kita yang punya anak menikah dan sudah diberkati di Jawa, saudaraku, di Jogja. Dan acara resepsinya itu di daerah itu, di desa. Saya diundang untuk memimpin ibadah pernikahan. Sebelum makan bersama kita ibadah dulu Pak, bilang gitu. Oh baik, saya bilang gitu. Saya nyampe, saudaraku, saya kaget karena sudah dibikin panggung di depan rumahnya sampai makan jalan. Panggung besar. Saya lihat rupanya keyboard yang saya kirim sudah diletakkan di panggung tersebut. Jadi semua orang, saudaraku, sudah hadir.
Seluruh desa, namanya juga orang desa saudaraku, itu datang dari berbagai desa, datang diundang saudaraku. Jadi orang ratusan sudah ada di situ dan menantikan ibadah. Saya pikir ibadahnya itu di dalam rumah karena keluarga kecil gitu. Lalu saudaraku, pujian penyembahan disampaikan. Lalu saatnya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya lihat yang hadir saudaraku, itu adalah tukang-tukang yang mengerjakan rumah saya. Wow, saya bilang gitu. Saya kaget, coba kalau dulu saya maki-maki, ya, dia kerja salah saya maki-maki. Apalagi saya pecat sekalian saudaraku, udah gak usah kerja lagi. Dan hari itu saya ada di depannya, mau taruh di mana muka saya. Saya harus ngomong apa tentang firman Tuhan ini. Yang saya khotbahkan ini tentang mengasihi karena ada sepasang suami istri yang sedang melakukan pernikahan. Saya sampaikan firman Tuhan kepada semua orang, semua agama yang di situ. Bahwa firman Tuhan ini universal. Tentang mengasihi semua orang ini harus saling mengasihi. Saya sampaikan. Setelah firman Tuhan selesai, saudaraku, saya turun. Rupanya masih ada kata sambutan ya, dari ketua panitia, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari kepala desa dan lainnya. Semuanya disebut saudaraku, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Saya kaget saudaraku, selama ini saya enggak pernah memperkenalkan diri saya ini pendeta. Tapi mereka kenal, mereka tahu ketika saya berkhotbah di situ. Tokoh-tokoh masyarakat saudaraku. Nah ini pentingnya kita menjaga nama baik kita. Pentingnya kita menjaga perkataan kita supaya kita boleh menjadi berkat dan berdampak bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan dengan doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa berbicara terus kepada kami semua, jemaat-Mu di tempat ini, baik yang hadir secara onsite maupun online. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, supaya pemahaman kebenaran firman-Mu ini dapat dimengerti dengan baik, bahkan dapat dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, biarlah umat-Mu boleh menjaga kehidupannya dengan baik, yang seturut, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah terus kepada kami. Berbicaralah terus Tuhan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.